Sama-sama kita hormati, kita sayangi keluarga besar dari Majelis Ta'lim As-Safa, Ustazah Fatimah Asgaf, Ustazah Nabila Asgaf, beserta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Para hubabah, para syarifah, para ustazah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, senantiasa dalam keberkahan, dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Libur lama, terakhir kajian 15 Januari. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu sekarang Juni ya? 5 bulan liburnya. Pantesan gak pinter-pinter. Pas ngaji lagi udah lupa yang kemarinan. Tapi mudah-mudahan ilmu kita jadi cahaya. Sebab ilmu tuh gak penting banyaknya, penting hidayahnya, penting cahayanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa yang nambah ilmunya tapi gak nambah cahayanya, siapa yang nambah ilmunya tapi gak nambah hidayahnya, lam yazdad minallahi illa bu'da, dia tidak akan bertambah dari Allah selain semakin jauh. Kalau ada nambahnya dari Allah adalah nambah jauh. Na'udzubillah min dzalik. Buat orang yang nambah doang ilmunya tapi nggak nambah hidayahnya, tapi nggak nambah cahayanya. Makanya mudah-mudahan sesedikit apapun ilmu kita bisa jadi sarana kita tambah dekat sama Allah SWT. Bisa jadi sarana kita tambah ibadahnya. Bisa jadi sarana kita tambah takutnya sama Allah. Bisa jadi sarana tambah taufiknya, tambah kedekatannya dengan Allah SWT, tambah banyak pahala-pahalanya di sisi Allah SWT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita mau lanjutkan kajian kita di babul buyu' itu ya, di bab mengenai jual beli. Dan sekarang ini kita akan masuk kepada keterangan tentang riba. Tentang riba ya, faslun war riba. Nah, ini kita mau tahu nih apa sih itu riba. Sering banget nih kita denger riba nih. Riba, apaan tuh riba Ustazah? Sering banget kan, kayak familiar. Nah, kita mau pelajarin biar kita ngerti apa saja riba, terdapat pada apa saja riba, sehingga mudah-mudahan kita bisa terhindar di dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة
ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wazwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti muslimin jumil anbiya wal mursalin wa ulil qawni ajma'in wa nususun sayyidina muhajirin Allah Ahmad bin Isa wakil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi sayyidina Abdurrahman Segaf sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidurus fakhril wujud Asy-Syaikh Bakar bin Salim wa usul mufun sahib Ratib Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi wa Ali bin al-Habsyi wa jami' sadatina ali Abi Alawi ajma'in thumma ila ruhi Syekh Abu Syuja' al-Asfihani wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruhi arba'atil a'immatil mujtahidin mughalidin fiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in Allah yaghfir lahum yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun war riba fid dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Fasal menerangkan tentang riba, tapi yang ini yang dia mau terangkan di kitab ini adalah mengenai riba yang terdapat di dalam jual beli emas, perak dan makanan-makanan. Wala yajuzu bai'udz dhahabi bidz-dhahab walal fiddah kadzalika illa mutamathilan naqdan wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu wala bai'ul lahm bil hayawan. Tidak diperbolehkan bai'udz dhahab menjual emas dengan emas, walal fiddah kadzalik dan juga perak dengan perak, illa mutamathilan kecuali mutamathil sama bentuknya, sama karatnya, sama kadarnya, naqdan secara langsung, enggak boleh berhutang. Wala bai'u mabta'ahu dan juga enggak boleh menjual mabta'ahu barang-barang yang tadi itu hatta yaqbidahu sampai transaksi di satu majelis, kecuali dengan saling serah terima secara langsung. Wala bai'ul lahm bil hayawan dan tidak juga diperbolehkan menjual daging bil hayawan dengan hewan. Wa yajuzu bai'udz dhahabi bil fiddah mutafadilan naqdan. Boleh menjual emas dengan perak mutafadilan, tidak sama ukurannya, enggak sama kadarnya, naqdan tapi harus secara langsung. Wa kadzalikal mat'umat, demikian pula dengan makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan. Enggak boleh menjual satu jenis makanan dengan yang sejenisnya illa mutamathilan kecuali seukuran. Naqdan dan harus terjadinya naqd, artinya nggak boleh utang. Apa tuh namanya? Kontan, tunai, cash, ya. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bighairihi mutafadilan naqdan, dan boleh membeli satu jenis dengannya dengan yang selainnya yang enggak sejenisnya gitu. Misalnya kayak tomat dibeli sama jagung, itu boleh.
Mutafadilan, nggak sama beratnya. Naqdan, tapi harus naqd, harus cash, harus tunai. Wala yajuzu bai'ul ghurur, dan tidak diperbolehkan menjual yang enggak kelihatan. Bai'ul ghurur itu menjual barang-barang yang tidak ada barangnya, yang enggak kelihatan barangnya. Kemarin saya udah bahas mengenai salam. Oh belum ya? Yang pesen, nah nanti akan ada tuh. Yang sekarang ini kan online tuh, nah, Shopee dan lain sebagainya, itu masuknya salam itu ya. Nanti tuh akan ada pasalnya, mungkin di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Yang sekarang mau saya terangkan adalah mengenai riba. Riba itu ada di dalam hutang piutang dan ada di dalam transaksi jual beli. Transaksi itu kan macam-macam. Yang ada unsur ribanya tuh dalam dua hal. Transaksi hutang piutang dengan yang keduanya transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan persyaratannya. Itu dua-duanya sama-sama ada unsur riba. Alhamdulillah. Meskipun riba yang hutang piutang lebih familiar, lebih sering kita lebih sering terjadi, lebih kita fahami, lebih banyak orang-orang yang faham mengenai riba yang unsurnya adalah hutang piutang daripada riba yang unsurnya adalah jual beli. Yuk kita bahas satu-satu. Apa itu riba? Riba lughatan, riba secara arti bahasa adalah az-ziyadah, ada kelebihan. Utang 100 bayarnya 120, lebih. Ada lebihnya 20.000. Kan gitu ya? Si 20.000 itu jatuhnya adalah riba. Biasa disebut di negeri kita dengan istilah bunga. Berbunga gitu kan, ada tambahan. Pohon kemudian keluar bunganya. Tambahan dari pohon itu kan begitu. Itu makanya istilahnya jadi istilah bunga. Meskipun tentu saja enggak sebenarnya kayak aneh juga kalau disebutnya dengan nama bunga ya. Sebab kalau bunga kan cakep. Padahal riba kan haram. So itu sekalian saya muliakan. Nah itu hutang piutang dengan riba. Riba istilah bahasa adalah az-ziyadah, adanya tambahan, adanya kelebihan. Itu istilah bahasa. Riba secara syar'i, secara istilah adalah aqdun ala iwadin mahsus ghairu ma'lumit tamathul fi mi'yal syara' halatal aqd. Riba adalah adanya akad yang menjanjikan atau akad yang menjanjikan kelebihan secara khusus yang tidak sesuai dengan timbangan syariat, au ma'a ta'khirin fil badalain au ahadimhima, atau adanya kelebihan tersebut disebabkan karena salah satunya membayar dengan ditunda. Penyerahannya itu secara tertundanya penyerahan, entah itu penyerahan uangnya atau penyerahan barangnya. Dengan adanya penundaan tersebut, maka kemudian jadi ada kelebihannya. Itulah yang namanya riba. Ini memang perlu mikir nih. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak terlalu paham sama istilah katanya. Yang penting kita paham kasusnya.
Biar ibu-ibu pada bisa ngerti yang mana yang haram. Jadinya faham sama urusan-urusan, ustazah, kalau pinjol boleh gak? Jadi nggak pakai tanya-tanya lagi mengenai hukum. Ini kalau ibu-ibu faham, nanti bisa faham segala macam nih. Bisa faham hukumnya pay letter, bisa faham hukumnya Shopee Pay. Iya ya. Bisa paham hukumnya Suami Pay. Kalau Suami Pay halal ya. Asal suami sendiri. Baik. Teman-teman sekalian, riba. Sekali lagi riba dibagi dua. Dalam urusan hutang piutang atau dulu dalam urusan jual beli. Saya terangkan dulu yang dalam urusan hutang piutang. Sesuatu menjadi hukum riba apabila satu, pensyaratan kelebihan tersebut dilaksanakan di waktu akad, baik dari pihak yang berhutang ataupun dari pihak yang menghutangi. Misalnya, si A bilang sama si B, utangin dong gua 1 juta aja. Ntar gue bayarin bulan depan 1.100.000. Itu namanya riba. Itu namanya riba. Riba hukumnya haram. Tuh ya. Atau dari pihak yang menghutangi. Si A bilang nih sama si B, dagangan gua kehabisan modal nih. Utang dong. Berapa? 50 juta. Oh, banyak bener, oke lah. 10 juta. Utangin deh 10 juta. Boleh? Saya utangin deh nih 10 juta. Kamu mau bayar kapan? Bulan depan. Atau 3 bulan deh biar ampe semuanya enak. Oh kalau gitu gini deh. Tiap bulannya kamu bayar sama saya kelebihannya 10%. Misalnya. Atau kalau 10 juta berarti 5%. 5% berapa tuh? 500.000. Jadi setiap bulan kamu tambahin 500.000. Kalau kamu bisa bayar bulan depan ya berarti cuman 10.500.000. Kalau bayarnya baru bisa bulan depannya lagi berarti 11 juta dan seterusnya. Oke, deal misalnya. Itu jatuhnya adalah riba. Baik dari yang berhutang ataupun dari yang menghutangi, sama-sama riba. Apabila terjadinya di akad. Tapi kalau terjadinya nggak di akad, hukumnya nggak riba. Misalnya gimana Ustazah? Misalnya nih, kamu datang sama saudara kamu. Nih usaha nih lagi kekurangan modal. Utangin gue napa? Kata saudaranya, iya dah gue utangin. Gue lagi kebetulan ada rezeki nih. Kamu minta tambahan modal berapa? 10 juta deh. Iya deh saya utangin. Nih 10 juta. Saya transfer. Misalnya. Dah nih. 3 bulan kemudian kamu mau bayar. Berapa tadi utangnya? Kamu datang ke tempat saudara kamu bilang alhamdulillah dengan suntikan dana 10 juta nih.
dagangan saya kembali bisa jalan, enak. Jadinya nih saya bayar 10 juta, saya lebihin 1 juta. Riba kah? Enggak. Itu namanya balas budi. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan Nabi Muhammad menganjurkan kita kalau bayar utang dilebihin. Nabi anjurkan kepada kita, mensunnahkan kita kalau bayar utang itu dilebihkan. Bagus tuh kayak begitu. Tapi dari sisi kita yang berhutang, bukan dari sisi yang menghutangi. Tapi kalau misalnya dari sisi yang menghutangi, itu juga rawan untuk terjadi riba. Misalnya kayak yang, ini gue utangin ya 10 juta gitu ya. Ya kamu kalau bayar tahu-tahu diri lah. Waktu akad nih. Atau misalnya nggak waktu akad, saya mau bayar nih utang saya. Oh, iya boleh. Tahu-tahu diri lah ya. Ya martabak boleh lah. Jangan. Kalau dari sisi kamu yang menghutangi, jangan minta kelebihan apa-apa. Kalau minta kelebihannya itu sebagai syarat kamu mau menghutangi, jatuhnya riba. Tapi kalau misalnya nggak jadi syarat kamu menghutangi, tapi kamu minta di saat dia mau membayar hutang, itu jatuhnya nggak riba, tapi juga bukan sesuatu hal yang baik. Ya, cuman sekali lagi, kalau kita dihutangin sama orang, apalagi kalau untuk modal usaha, nah itu kalau bayar lebihin. Jangan sampai kamu udah diutangin sama saudara atau diutangin sama teman, giliran waktunya bayar galakan dia daripada yang ngutangin. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ampun. Ya Allah, lindungilah kami dari orang-orang yang udah kami hutangi, tapi di saat ditagih galakan dia daripada kami. Ada modelannya kayak begitu. Utang kagak dibayar-bayar, tapi jalan-jalan mulu. Ada yang begitu? Mana pengen tahu sih orangnya? Duitnya dapat utang, tapi masya Allah, yang ngutangin dalam keadaan terbatas, dianya malah ganti handphone baru. Ustazah, saya tuh sebenarnya ustazah udah nggak kepengen nagih utang di ustazah, susah ditagihnya. Cuman sih sakit hati ustazah, handphone saya aja yang jadul, mau ganti handphone, udah layarnya retak, udah ada garisnya, di layarnya udah ada garisnya, gara-gara dibanting sama cucu. Dia tinggal main ganti-ganti HP aja. Gimana tuh ustazah kalau kayak gitu? Teman-teman sih sekalian saya muliakan, ini hati-hati nih, orang berhutang yang gak bayar-bayar utangnya, apalagi kalau dari sejak awal dia memang berhutang dengan niatan untuk gak bayar. Statusnya dia adalah
perampok. Statusnya dia adalah maling. Statusnya dia adalah pencuri. Betul Ustazah, betul. Ustazah menyuarakan suara kami. Tapi hati-hati. Jangan sampai kamu karena uang kamu banyak diutangin orang, akhirnya kamu pun utang sama orang yang kamu pun juga akhirnya nggak bayar-bayar. Giliran ditagih utang uang gua juga banyak sama orang. Itu kan uang lo, bukan uang gua. Teman-teman saya sekalian, orang berhutang sama kamu biar jadi urusan dia. Tapi kalau kamu berhutang sama orang lain, itu adalah urusan dirimu. Gak bisa tuh. Ntar saya kalau ditagih di akhirat, saya mau bilang, ya Allah dia juga punya utang sama saya, no juga mau utang sama saya. Gak bisa begitu modelnya. Kita lunaskan utang kita walaupun ada orang yang gak bayar-bayar utang dia sama kita. Hati-hati sama utang. Hati-hati sama utang. Ini saya kasih tahu aja. Teman-teman sekalian saya muliakan. Hutang itu andai gak pakai riba nih. Gak pakai riba nih ya utangnya. Sama saudara kita gitu hutang. Dia mau minjemin kita nggak pakai bunga. Kita utang sama keluarga kita atau kita utang sama sahabat kita, sama temen kita, diminjamin kita nggak pakai bunga. Tentu saja kita nggak bayar-bayar sampai kita mati bawa utang. Nih dengerin, simak baik-baik, simak baik-baik ya. Terutama buat orang-orang yang agar silaturahmi tak terputus. Saya pakai dulu duit kamu 100. Saudara sekalian, jangan kecilkan urusan hutang, jangan remehkan urusan hutang. Kalau kamu mati bawa utang, di akhirat nanti harus kamu bayar. Pakai apa Ustazah bayarnya? Kita kan nggak bisa dapetin duit, deketin malaikat. Malik. Lik. Ntar saya bawain dah teman-teman saya kemari. Boleh nggak kamu utangin saya dulu duit? Ya anggaplah ongkos biaya operasional. Nggak bisa gitu. Malaikat nggak ada yang bisa kamu suap. Teman-teman sekalian, di akhirat harus kamu bayar. Pakai apa bayarnya Ustazah? Nabi Muhammad menyampaikan danik min haram. Satu danik tuh uang kita 10.000 kali. Dari yang haram. Gimana kalau jutaan? Termasuk hutang yang kamu nggak bayar, termasuk korupsi, termasuk kamu nyolong, termasuk kamu nguasain harta warisan, termasuk makan hartanya uang anak yatim, termasuk sumbangan tapi tidak kamu berikan kepada yang karenanya orang menyumbang. Paham maksud saya? Sumbangan nih buat Palestina. Ternyata sumbangannya bukan lari ke Palestina, tapi malah masuk ke kantongnya sendiri. Sekian persennya, apalagi kalau semuanya. Andai sekian persennya aja misalnya gitu, udah tidak sesuai dengan apa yang orang lain sampaikan untuk nyumbangnya itu. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad bilang danik min haram. 10.000 perak nih dari yang haram harus kamu bayar di akhirat nanti dengan 70 kali sholat fardu yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
70 kali fardumu. 70 kali fardu. Satu hari aja kita cuman bisa ngerjain 5 kali sholat fardu. 70 dibagi 5 sama dengan berapa tuh? Coba ada yang hitung. 14 hari. 14 hari nih kita dapat 70 sholat fardu. Ini benar apa kagak nih? 14 kali 5. Iya benar 70. Harus pakai kalender ngitungnya. Ketahuan bener saya nggak pinter matematika. Sehingga sekalian saya muliakan, itu 14 hari kamu ngerjain sholat, harus kamu bayar. Itu pun kalau diterima sama Allah. Dengan modelan sholat kayak kita nggak tahu lagi deh tuh. Untuk 10.000, gimana kalau 1.000.000? Coba tuh silakan hitung sendiri. Dan kamu dengan sholat kamu, pahalanya tuh kan kamu mau bawa buat ke akhirat. Kalau gara-gara duit 500.000, pahala sholat kamu berikan semuanya kepada orang yang kamu ambil haknya, dengan pahala yang mana kamu akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pahala yang mana yang akan membawa kamu masuk ke dalam surga? Ngeri benar, ngeri benar. Hati-hati teman-teman. Apalagi yang puluhan juta, ratusan juta, apalagi yang sampai miliaran. Aduh, udah deh tuh, nggak ngerti lagi deh tuh nasibnya kayak gimana di akhirat. Ngeri. Semua yang haram-haram kamu dapat di dunia, satu daniknya, pecahan kecilnya, itu harus kamu bayar dengan 70 kali fardumu yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, termasuk misalnya nih, kamu keluar bubaran majelis, nemu duit 50.000. Tuh tinggal dikaliin tuh. 14 hari dikali 5. Tuh berapa tuh? 14 kali 5, 70 lagi. 70 hari, teman-teman. 70 hari kamu sholat. Pahalanya semuanya harus kamu bayarkan kepada orang yang duitnya kamu nemu di habis majelis. Sayang bener. Hati-hati, hati-hati. Udah deh, jangan berani-berani deh. Jangan berani-berani. Utang sama orang 100.000, kamu nggak bayar-bayar, berarti kan dikali 10. Berarti 70 kali, berapa lagi tuh tadi? Iya kan? Yang asalnya 70 hari kalau 50.000, berarti kalau ini 140 hari harus kamu bayar. Sholat kamu di masa sekian bulan, 140 hari itu teman-teman, harus kamu bayar kepada seseorang yang waktu hidup di dunia kamu hutangin 100.000 tapi kamu nggak mau bayar. Hati-hati. Hidup kamu yang mana yang mau kamu bawa menuju akhirat? Kalau sewaktu hidup di dunia kamu banyak berkait sama urusan-urusan uang-uang yang tidak halal. Hati-hati, hati-hati. Saya sarankan padamu. Saya tahu teman-teman, saya tahu sama halnya dengan dirimu. Kita nih ibadah nih bukan gampang. Betul nggak?
ibadah kita ini dikit. Kalau bersama dengan ibadah yang sedikit itu kita nggak hati-hati urusan uang haram, dengan bekalan yang mana kita akan datang menuju akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahlah ibadah nggak banyak, yang nggak banyak itu pun akhirnya diambil-ambil sama orang-orang yang kita zolimi sewaktu di dunia. Yang kita utangin tapi kita nggak bayar, yang kita ambil nggak ada haknya, mau itu saudara kita sendiri, mau itu kerabat kita sendiri, hati-hati sama uang haram. Itu sebabnya saya paling takut sama yang beginian nih. Makanya teman-teman, kalau teman-teman ingat-ingat, kapan ada ceritanya saya minta sumbangan, coba diingat-ingat. Dari ini pula saya sampaikan kepada semua teman-teman, kalau ada apapun atau siapapun meminta sumbangan dengan nama saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, itu tidak benar dari saya. Karena saya enggak modelan yang minta sumbangan. Mau saya bikin majelis apa, enggak. Saya enggak minta sumbangan. Pernah satu waktu di saat saya membuat majelis maulid waktu itu, ada orang nyumbang, Ustazah saya mau nyumbang buat air. Saya tanya sama panitianya, air udah semua Ustazah, udah ada yang nyumbang. Jadi akhirnya saya balikin lagi tuh duit. Saya bilang airnya udah full katanya. Yaudah Ustazah yang penting buat maulid. Oh ya udah, oke. Ada satu waktu lagi, uang buat peruntukan maulid tuh udah penuh, udah cukup. Ada orang nyumbang, tulisannya buat maulid. Saya bilang, ini minta maaf nih, uang yang buat maulid yang ini udah selesai nih, udah cukup saya. Jadi saya balikin. Dia bilang, nggak usah saya, yang penting buat maulid. Oh boleh saya kasihin ke maulid-maulid yang lain, mungkin yang lebih membutuhkan. Iya Ustazah silahkan. Atau kalau nggak Ustazah, buat maulid tahun depan. Oh ya bismillah. Bismillah. Tapi selagi buat maulid tahun itu, tuh susah. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, saya menyarankanmu untuk, kalau kamu memberi kepada seseorang, apakah itu ustadz, ustazah, atau misalnya habaib, hubabah, gitu ya. Itu kamu ketika memberi kepada mereka, jangan pakai persyaratan. Karena itu bikin repot. Ustazah, ini saya kasih Ustazah buat bensin. Repot saya. Harus banget ini buat bensin. Buat saya minum, saya belanja ke Alfamart beli minum boleh? Boleh Ustazah. Ya kalau gitu jangan ngomong buat bensin dah. Udah aja yang enak aja ngasih hadiah untukmu. Kan begitu? Enak jadinya peruntukannya, nggak usah pakai ngomong begini buat begitu. Mau ngasih aja. Itu yang saya pelajari dari guru-guru saya. Mereka tuh kalau ngasih titipan jelas. Halimah, saya nitip ini nak, sekian juta buat kamu ngasih makan orang puasa Ramadan. Baik. Yang ini buat sedekah anak-anak yatim. Yang ini Halimah zakat. Itu peruntukannya jelas. Dan harus diberikan kepada yang sesuai dengan peruntukan tersebut. Nggak boleh enggak teman-teman. Nggak boleh yang ininya udah banyak nih, jadi tambahin aja buat yang ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya syaratul wahib.
Itu namanya hibah bisyart. Ini harus kamu tahu. Jenis-jenis transaksi. Kalau orang ngasih kamu uang, itu harus jelas peruntukannya apa. Makanya orang kalau nitipin sama saya uang, itu saya akan, kalau orangnya bilang, Ustazah ini sedekah. Sebentar, setengah mati saya nyari bolpen. Saya harus tulisin dulu di amplopnya, sedekah. Jangan sampai masuk ke kepemilikan saya, sebab saya orang yang tidak boleh kamu sedekah pada saya. Sebab sedekah itu adalah pemberian untuk seseorang yang tidak mampu, untuk fakir miskin, dan saya bukan orangnya. Ada yang nyangka saya orang miskin? Jadi teman-teman saya sekalian, saya tidak boleh menerima sedekah. Itu sebabnya kalau ada orang nitip sama saya sedekah, saya harus tandain bahwa itu adalah uang sedekah. Kita ngerti ilmu, harus kita amalkan ilmu tersebut. Nih yang deket nih. Tanggal 1 hari malam Sabtu minggu depan. Tanggal 10-nya, 10 hari berikutnya namanya hari Asyura. Itu hari kita dianjurkan untuk banyak sedekah. Terutamanya kepada anak-anak yatim dan duafa. Kan gitu ya? Teman-teman sekalian saya muliakan, hati-hati buat para panitia. Ini harus saya sampaikan. Sebagai orang yang mengerti fikih, saya harus sampaikan teman-teman saya sekalian kepada semuanya, terutamanya yang biasa jadi panitia-panitia santunan anak-anak yatim. Kalau kamu bikin pengumumannya santunan yatim dan santunan yatim, orang nyumbang, sumbangannya hanya boleh diberikan kepada anak yatim saja. Padahal itu repot. Karena ada di antara kita itu orang-orang yang lebih miskin daripada anak-anak yatim, tapi bapaknya masih ada. Ya kan begitu? Apakah mereka disebut yatim? Bapaknya ada, tapi mohon maaf, di penjara. Bapaknya ada, tapi sakitan, yang malah bukannya bisa bekerja, malah menjadi beban bagi keluarga. Atau bapaknya ada, tapi nggak ketahuan tinggalnya di mana. Kan banyak di antara kita, masyarakat kita ini, orang-orang yang semacam itu, yang kehidupannya lebih susah daripada orang yang punya bapak. Kalau kayak gitu gimana Ustazah? Makanya jangan hanya untuk anak yatim. Buat santunan yatim dan duafa. Oke, sekarang anak-anak yatim, anak-anak duafa boleh menerima. Ibu-ibunya gimana Ustazah? Nggak bisa juga. Kalau kamu nulisnya anak yatim dan duafa. Kecuali kalau kamu bilang santunan buat anak yatim dan orang duafa. Gitu ya, bukan anak aja tapi orang duafa. Sehingga sekalian, santunan anak yatim dan sedekah. Nah, itu lebih umum. Tapi perhatian nih. Gimana? Berapa dana yang terkumpul? 2 juta. Ini saya mau beliin nih barang-barang di Tanah Abang. Ada ongkosnya. Naik taksi. Boleh nggak diambilkan dari uang itu? Nggak boleh. Karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Ustazah, habisnya kita belanja nih Ustazah.
Kita makan-makan, boleh nggak pakai duit itu? Nggak boleh. Kan itu peruntukan dananya itu kan berhasil nih, misalnya 10 juta. Kita bikinin acara. Kita panggil ada ustazahnya yang baca zikiran Asyura. Ada ustazahnya yang ngasih ceramah. Kita pakein duit itu, boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Hati-hati. Hati-hati. Sebab ala syartil wahib. Sebab sedekah itu diberikan kepada orang yang memberi itu syaratnya apa gitu. Dia memberinya ketika kamu membuat pengumuman santunan yatim dan duafa. Berarti orang ngasihnya untuk itu. Lain kalau misalnya kita mau bikin acara santunan yatim dan duafa atau acara Asyura yang di sana terdapat juga untuk yatim dan duafa membutuhkan dana. Nah, kalau gitu dananya berarti untuk terlaksananya acara tersebut. Kan begitu? Pokoknya repot deh Bu, rempong. Emang makanya mesti hati-hati banget urusan-urusan pendanaan gini gitu. Makanya saya daripada rempong mendingan gak usah minta dana. Makanya saya gak pernah minta-minta sumbangan apa-apaan. Bukan apa Bu, males ribetnya. Karena harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang memberi tersebut. Repot banget. Daripada kemakan-makan yang bukan haknya, lebih baik kalau memang punya dananya silahkan bikin acaranya. Kalau memang nggak punya dananya, lebih baik ikutan aja sama yang bikin acara. Begitu setuju? Begitu setuju? Setuju. Ustazah, saya pengen bikin maulid Ustazah. Jadinya saya sebarin proposal. Udah deh, kamu mampu bikin silahkan. Kalau kamu nggak mampu bikin, mendingan ikutan gabung sama yang sudah menyelenggarakannya. Kan begitu? Tapi kan saya kepengen juga Ustazah baca maulid, ngadain maulid. Boleh, adain aja maulid, undang anak sulung, anak tengah, anak kecil ya kan. Undangin tuh anak, mantu, cucu, kumpulin bareng-bareng, baca deh maulid. Dibai habis itu atau baca maulid dia ulami pendek tuh. Nah, habis itu kemudian kamu makan-makan dan ngadain maulid. Iya kan? Tapi kan kagak ada yang ceramah. Buka aja YouTube saya. Kan enak begitu. Tapi kan saya kepengen nih Ustazah, uang saya juga bisa kepake buat maulid. Tuh bagus. Sumbangin sama yang ngadain acara maulid. Tapi kalau kamu mau nyumbang, jangan ribet-ribet. Buat airnya ya, pokoknya harus buat air. Ya Allah, ya Allah. Nyumbangnya nggak seberapa, bikin ribetnya iya. Ada tuh yang modelan begitu, insya Allah. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu. Insya. Baik, jadi teman-teman saya sekalian, kembali kepada riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kata Nabi Muhammad, semua hutang yang memberi kepada kelebihan itu hukumnya adalah riba. Semua hutang yang ketika akadnya itu ada kelebihannya, maka itu adalah riba. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu warda, hati-hati banget sama urusan riba. Nih, sampai teman-teman, Imam Abu Hanifah itu ada orang, beliau menghutangi orang tersebut. Jadi ada orang utang sama Imam Abu Hanifah, diutangin sama Imam Abu Hanifah, misalnya gitu ya, 1 juta diutangin sama Imam Abu Hanifah.
saya bayar bulan depan, iya. Itu Imam Abu Hanifah tiap lewat depan rumah orang itu, kalau lagi sore-sore tuh ada bayangan rumah tersebut, itu Imam Abu Hanifah melipir, nggak mau kena bayangan rumah orang tersebut. Ngapain Imam kok muter? Iya nih, orang ini lagi punya utang sama saya. Terus kenapa Imam? Saya takut kalau saya jalan bernaung di bawah rumahnya, terhitung di sisi Allah saya ngambil kemanfaatan dari orang ini. Dari hati-hatinya Imam Abu Hanifah, kalau beliau menghutangi orang, sampai nggak mau banget gitu mendapatkan kemanfaatan dari orang tersebut. Kamu saya hutangin nih 1 juta, tapi tiap sore kamu nyapu halaman rumah saya ya. Itu teman-teman, walaupun berbentuk pekerjaan, tapi itu kan pekerjaan yang pantas dibayar. Jadi urusannya juga termasuk riba. Selagi kamu nggak bisa bayar uang saya, gitu kan, motor kamu kesiniin deh, bisa saya pakai. Itu make motornya juga termasuk bagian dari riba. Karena meminjamkan motor sewa itu kan sesuatu yang bernilai uang juga. Hati-hati sama riba. Riba ini apa Ustazah dosanya? Salah satu dari as-sab'il mubiqat, 7 dosa besar yang disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu as-sab'al mubiqat. Kata Nabi Muhammad, jauhilah kalian dari 7 dosa-dosa besar, di antaranya adalah aklur riba, makan riba. Di antaranya adalah riba. Riba itu yang makan, yang dikasih makan, sama-sama hukumnya adalah haram. Kamu ambil uang, uangnya tersebut hutang, yang kamu akan bayarnya itu dengan perjanjian saya akan bayar tambahan sekian persen, hukumnya adalah riba. Kamu makan dengan uang tersebut, maka uang tersebut adalah uang riba, jatuhnya hukumnya haram. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallah akilur riba wa mukilah wa katibah wa syahidah. Allah melaknat orang yang ngasih makan riba, yang diberi makan riba, orang yang menghutangi riba, atau orang yang menerima hutangan riba, wa mukilah, bahkan orang yang wakilnya riba, maksudnya itu adminnya, wa syahidah ataupun saksinya. Wa katibah wa syahidah, yang nulisnya adminnya, wa syahidah atau yang jadi saksinya, semuanya sama-sama dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, hati-hati. Jadi sekalian, ada rentenir. Satu waktu ada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau malam-malam hari sholat malam, sholat isya, habis itu sholat malam. Tengahan sholat, mukena beliau, baju yang beliau pakai buat sholat itu robek. Beliau kemudian ngambil benang, ngambil jarum, beliau jahit. Tengahan lagi jahit, minyaknya habis sehingga lampunya mati. Lampu rumahnya Robiah. Jadi susah kan jahit gelap-gelap. Subhanallah, ada orang kemudian bawa lampu berdiri pas banget depan rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Sehingga cahaya lampunya itu masuk ke dalam ruangannya Rabi'ah. Rabi'ah bisa melanjutkan jahitnya. Alhamdulillah, bisa kelihatan jahit dah. Diselesaikan jahitnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Selesai beliau sholat lagi. Gak bisa khusyuk sholatnya.
Gak bisa khusyuk. Beliau sholat lagi gak bisa khusyuk sholatnya. Habis selesai sholat ini Robi Al-Adawiyah yang memang biasa sholatnya khusyuk. Jadi berasa banget pas sholatnya gak bisa khusyuk. Kagak kayak kita. Kita emang biasa sholat gak khusyuk. Jadi kita juga gak tahu kapan kita bisa khusyuk, kapan kagak bisa khusyuk. Ini lagi susah banget nih saya khusyuknya. Ya emang biasanya juga gak khusyuk. Rabi'ah sebagai seorang waliyah min awliyaillah, sebagai salah satu kasih Allah SWT yang memang biasanya sholatnya khusyuk, enak gitu, nikmat. Ini kok susah banget nih mau khusyuk dalam sholat. Akhirnya habis selesai sholat, beliau sholat taubat, minta ampun sama Allah SWT. Kemudian beliau bilang, ya Allah, kasih tunjuk saya, kenapa sholat saya nih gak bisa khusyuk. Allah bagi tahu. Ilham nih namanya ya. Ilham. Ilhamnya para wali. Kalau Nabi itu punya wahyu, kalau orang mukmin punya firasah atau firasat ya, atau disebut dengan nama ilham. Isikan malaikat yang ngasih tahu kepada kita. Seorang waliyah nih, beliau dapat tahu. So ikut sekalian saya muliakan, yang tadi lewat depan rumah Robi'ah dan berdiri depan rumah Robi'ah pegang lampu adalah seorang rentenir. Robi'ah gak makan duit dia loh. Robi'ah bahkan enggak yang dengan duitnya beli mukena, enggak. Robi'ah bahkan enggak dengan duitnya dia beli benang, beli jarum, enggak. Robi'ah Al-Adawiyah hanya menjahit dengan dibantu cahaya yang dipegang sama seorang rentenir. Itu doangan. Sampai Allah angkat kenikmatannya sholat yang biasa Robi'ah rasakan sebelumnya. Serem bener. Makanya kalau kamu tanya, kenapa ya saya doa kok nggak diijabah? Tuh, periksain duit kamu. Kenapa ya anak-anak saya nih tambah hari tambah susah dibilangin, tambah susah dibangunin sholat subuh. Kenapa? Coba lihat caramu nyari duit. Coba lihat harta yang kamu kasih anak-anak kamu dengannya. Bisa jadi adalah harta yang nilainya syubhat, apalagi sampai haram. Hati-hati. Jangan teman-teman, jangan mau ada yang haram di dalam kepemilikanmu. Kelihatannya kayak nambah saldonya, padahal ia hanya akan menghabisi keberkahan dalam hidupmu, hanya akan membakar kebahagiaan-kebahagiaanmu, hanya akan membuat hilang kedamaian dalam hidupmu. Harta yang tidak halal. Mau itu dari riba, mau itu dari hutang yang memang kamu gak mau bayar, mau itu dari uang orang lain yang kamu pakai tidak sesuai dengan haknya. Ada warisan yang kamu kuasai lebih daripada yang semestinya. Mestinya dibagi, kamu malah gak mau bagi-bagi. Yang akhirnya kemudian, nih ada rumah peninggalan orang tua. Yang lain kan udah pada punya rumah, jadi gak apa-apa dong saya tinggalin. Tapi ada saudaramu yang sedang perlu uang buat bayaran biaya sekolah anak-anaknya, yang kalau rumahnya itu dibagi, dijual, dia bisa dapat manfaat dari uang tersebut untuk biaya sekolah anak-anaknya. Kamu
kuasain rumah tersebut, nggak mau dijual-jual. Bahkan jika kamu adalah ibu dari anak-anak kamu tersebut, teman-teman saudara sekalian, hati-hati. Hati-hati. Kamu akhirnya jadi makan harta warisan. Hati-hati. Suamimu udah meninggal, ninggalin rumah. Anak-anak kamu udah pada punya rumah masing-masing. Ya ustazah, kalau dijual ntar saya tinggal di mana? Ngontrak kek? Atau kamu belikan yang lebih kecil rumahnya? Nanti nggak dapat di Tanah Abang, ustazah dapatnya di Citayam. Ya nggak apa-apa. Ngajinya jauh. Ya nggak apa-apa, sebulan sekali ini. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nggak boleh, hati-hati, jaga diri lebih bagus. Kita nggak punya hidup yang lain untuk kita jadikan sebagai pencarian bekal, kalau bukan hidup kita yang sekarang. Betul? Kamu punya hidup yang mana coba? Kalau bukan hidup yang sekarang yang kamu jaga. Maka hati-hati. Hati-hati. Jadi mestinya kayak gimana Ustazah? Ini saya kasih tahu. Di Tarim itu, di Tarim ya, orang kalau meninggal dunia, ada nih suami, bapak meninggal dunia, anak-anaknya yatim, itu sampai matiin lampunya, pakai petromak aja. Diambilin petromak dari rumah tetangga-tetangganya. Kenapa gitu? Sebab ini lampunya sudah jadi harta warisan. Dan ada anak-anak kecil yang tidak bisa kita mintain keridhoannya, jadi lebih baik ganti lampunya dengan lampu petromak atau yang lainnya. Kecuali jika ada yang mau bayar terhadap uang atau listrik yang kita pakai malam hari ini, misalnya malam gitu ya, nggak apa dia saya yang bayar listriknya. Atau biasanya orang pada sumbangan, dipakai buat bayarin listriknya sehingga tidak kepake uangnya ahli waris. Segitunya jaga. Segitunya mereka jaga. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau anaknya udah besar-besar, ahli warisnya udah besar-besar, gampang tinggal dimintain ridhonya. Ini kita pakai lampunya apa segala macamnya, kita pakai dari harta warisan ini ya. Iya, ridho semuanya, ridho semuanya. Kok udah ridho semuanya enak. Sehingga sekalian, itu sebabnya kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, orang kalau meninggal dunia disunahkan untuk segera melepaskan barang-barang yang dia kenakan dan digantikan dengan kain saja, bahkan sebelum ia dimandikan. Begitu meninggal tuh, sunnahnya kalau dia pakai cincin, dia pakai jam tangan nih kayak saya nih, itu dilepas-lepasin teman-teman. Cincinnya cepetan dilepas, jamnya cepetan dilepas, gitu kan? Kalau dia ada pakai giwang, ada pakai kalung, ada pakai gelang misalnya gitu, dilepas-lepasin. Semuanya dilepas-lepasin. Yang masalah ini kalau pakai gigi emas. Makanya nih, yang pakai gigi emas nih sekarang, kalau udah umur-umur 80-an, 70-an dan sering sakit-sakitan, saya sarankan kamu buat, karena itu memang harus dicabut tuh, nggak boleh masuk dalam alam kubur. Kenapa gitu? Jadi warisan. Itu sunnahnya segera harus dilepas-lepas teman-teman saya sekalian. Kenapa begitu? Karena agar sahibul jenazah, si mayit ini tidak lagi berkaitan sama harta yang bukan milik dia. Begitu ajal datang menjemputnya, sudah bukan lagi miliknya, melainkan milik ahli waris. Dari sini kita tahu betapa tipisnya nilai kepemilikan dalam hidup kita. Ini saya nih sekarang nih, saya bilang ini HP saya, cincin saya, gelang saya, ini semua yang saya pakai ini punya saya, tas ini tas saya. Sekarang kalau saya meninggal dunia, begitu saya meninggal dunia, semuanya sudah bukan lagi milik saya.
sudah dikembalikan kepada Allah. Itu sebabnya kenapa urusan warisan itu Allah membagi-baginya dengan detail dan menjadi satu-satunya hukum yang Allah Subhanahu wa taala detailkan di dalam Al-Qur'an. Jadi sekalian, urusan sholat aja Allah nggak detail loh. Urusan sholat aja Allah nggak ngasih tahu berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, nggak ada. Caranya sholat tuh Allah cuma bilang dirikan sholat. Terus Nabi Muhammad bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian dengan caraku mengerjakan sholat. Tapi urusan warisan, Allah sampai detail menceritakannya. Kalau ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka istrinya itu dia dapat 1/4. Kecuali kalau ada anak-anak, maka dia dapatnya 1/8. Seorang istri kalau suaminya meninggal dunia, dia mendapatkan 1/4 bagian, kecuali kalau punya anak-anak maka dia dapatnya 1/8. Kalau istrinya meninggal berarti dia dapat setengah, kecuali kalau punya anak maka dia dapat 1/4. Itu didetailkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena uang warisan dikembalikan kepada Allah, maka Allah sendirilah yang mengatur-ngatur uang tersebut harus dibagi-baginya kepada siapa dan berhaknya berapa. Kamu sebagai orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa ikut-ikutan ngatur warisan kamu lagi. Harta kamu, tapi kamu nggak bisa atur-atur. Makanya Bu, yang sekarang tinggal di rumah warisan suami, kalau kamu memang ngerasa, tapi saya nggak ada pilihan nih Ustazah, emang tinggalnya terus di sini, kamu kumpulin anak-anak kamu. Kamu bilangin, ini kan rumah-rumah warisan nih. Mama tetap tinggal di sini gimana nih nak? Mama kan cuman berhak 1/8 dari harta warisan ayah. Gitu kan? Kamu kasih tahu. Sampai anak-anakmu semuanya bilang, saya ridho mah, saya ridho. Rumah ini, mama tinggali. Biar kita juga enak kalau datang ke tempat mama, kita masih bisa seneng. Lihat mama ada di sini, kita kalau kumpul-kumpul jadi rumahnya besar. Nggak apa-apa mama tinggal aja, kami ridho. Sebelum itu teman-teman sekalian, bisa jadi penyebab dari doamu tidak diijabah Allah SWT. Bisa jadi penyebab dari sholatmu tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu tinggal di tempat yang tidak ada hak kamu di dalamnya, atau kamu menguasai sebagiannya bukan yang semestinya kamu tinggali. Ya, hati-hati sama yang haram. Nah, ini riba nih. Riba yang itu tersendiri, riba yang dari hutang. Jadi riba itu jadi hutang kalau hutang itu jadi riba kalau dijanjikan dibayar lebih daripada hutangnya, dan dijanjikannya adalah ketika akad. Jadi kalau misalnya orangnya sendiri emang mau melebihkan, itu nggak jadi soal. Bahkan kalau kamu baca di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran itu ada 2 dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada pelakunya. Kalau kamu nggak berhenti dari dosa ini, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi dirimu. Dosa yang ancamannya diperangi sama Allah. Diperangi sama Allah. Dosa apa kira-kira nih? Yang sampai hukumannya diajak duel sama Allah SWT, diajak perang sama Allah SWT. Hanya ada 2 dosa. Dosa yang pertama, ketika seseorang membunuh seorang nabi. Ya emang pantas banget kan diajak perang sama Allah. Nabi utusan Allah, bukannya diikuti, diimani, dimuliakan, dihormati, dia malah bunuh tuh Nabi. Iya gimana nggak pantas diajak perang sama Allah SWT, teman-teman. Itu hukumannya kata Allah, kamu kalau nggak taubat
dari membunuh Nabi, dari rencana membunuh seorang Nabi, maka kamu akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasulnya. Oleh Allah SWT diajak perang sama Allah SWT. Fa'dhanu biharbin minallahi ta'ala. Fa'dhanu biharbin minallah. Allah kumandangkan perang denganmu. Dosa yang kedua, dosanya riba. Allah bilang, berhentilah, fantahu, kata Allah. Berhentilah dari riba. Ada di surat Al-Baqarah itu ya. Kalau kamu nggak mau berhenti dari riba, kata Allah SWT, fa'dhanu biharbin minallahi ta'ala, maka fa'dhanu biharbin minallahi, maka ketahuilah bahwasanya kamu akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasulnya. Di ayat berapa tuh? 278. Nih teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah kelebihan dari riba. Kelebihan dari utangan yang ada ribanya nih. Kayak tadi tuh, 1.100.000 yang kamu sampaikan kepada orang yang berhutang padamu, tinggalin riba. Mabak ya min riba. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa illam taf'alu, kalau kamu nggak berhenti merentenkan uang, kalau kamu nggak berhenti ngutangin orang dan membungakan uang dari hutang tersebut, kamu nggak juga berhenti dari berhutang riba, hutang pinjol. Hati-hati nih, gampangan banget mau beli panci baru, duitnya kurang pinjol, mau ganti horden, duitnya nggak cukup, ambil pinjol. Kata Allah SWT, tinggalin berhutang yang ada kelebihannya. Kalau kamu nggak ninggalin juga, fa'ilam taf'alu, kalau kamu terus ngerjain itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka kamu diajak perang sama Allah dan Rasulnya. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi kamu nggak berhenti dari riba. Nabi Muhammad bukannya sayang sama kamu, tapi ngajak perang sama kamu. Hati-hati. Saya baru bacanya mau ngebayangin kamu diajak perang sama Allah dan Rasulnya, saya udah takut. Kamu gak sanggup teman-teman, gak kuat. Jangankan untuk diperangi sama Allah dan Rasulnya, kamu ditinggalin sama Allah dan Rasulnya, kamu gak bakalan kuat. Jadi gak ganti panci baru gak apa-apa. Nggak punya baju baru kayak yang dipunyain sama teman-teman kamu, nggak apa-apa. Nggak pakai HP baru, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan deket-deket sama riba. Jangan. Sebab ancamannya ngeri. Diperangi sama Allah dan Rasulnya. Siapa di antaramu yang sanggup? Makanya kita lihat orang yang kaitannya meriba, itu jadi sebab kehancurannya. Kalau kamu gak percaya tuh baca deh beritanya. Orang bunuh diri gara-gara pinjol. Nggak satu, nggak dua, teman-teman.
yang ampe dibunuh, yang ampe aduh udah deh ceritanya ngeri-ngeri, yang sampai depresi jadi gila gara-gara urusan pinjol. Udah gak apa-apa. Insya Allah seperti yang sering saya sampaikan padamu, sesedikit apapun rezeki yang Allah kasih cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun rezeki yang Allah kasih gak bakalan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Kalau kepengen hidup tenang, jangan banyak. Dah, itu. Saya nggak mau kamu susah hidupnya karena diperangi sama Allah dan Rasulnya. Nggak mau saya. Saya kesian. Teman-teman saudaraku sekalian, karenanya udah nggak usah deket-deket tuh sama urusan hutang riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian mau taubat, maka kamu tetap berhak atas ru'us amwalikum, atas harta pokok kamu. Misalnya kayak tadi tuh, 1 juta utangnya, bayarnya 1.100.000. Kalau kamu taubat, udah kamu berhak cuman 1 jutanya aja, yang 100.000-nya kembalikan kepada si orang tadi itu yang berhutang itu. La tadlimun, janganlah kamu berbuat dolim, wala tudlamun, dan jangan pula lah kamu dizalimi. Jangan dua-duanya. Jadi tuh, kalau kamu utang nggak niat bayar, itu namanya kamu mendolimi. Jangan mendolimi, jangan juga didolimi. Ajaran agama Islam. Insya Allah, mudah-mudahan kita lebih bisa jagain. Ustazah, masalahnya ustazah, saya udah kejerat utang. Ini dengerin, ini penting. Sering saya dicurhatin orang tentang urusan, masalahnya ustazah, saya sudah berada dalam jebakan hutang. Catat benar-benar teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan kepadamu amalan yang bisa membuatmu semoga terlepas dari jeratan hutang. Ya, dengerin baik-baik. Yang pertama, ini apalagi kalau jeratan hutang riba ya. Ini utang, semua utang. Mau jeratan riba kah atau bukan utang riba kah? Pokoknya kamu ngerasa kejerat utang nih. Udah bangkrut nih usahanya, tapi utang masih banyak nih. Masih ada utang sama sana, masih udah utang sama sini. Saya harus apa nih ustazah? Pertama, taubat dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika hutang tersebut adalah hutang riba, atau hutang bukan hutang riba, tapi kamu berhutangnya untuk gaya yang tadi itu. Nggak darurat hutang, tapi kamu berhutang, kemudian akhirnya kamu terjebak hutang. Nah, ini kan lain. Ini beda urusannya dengan orang yang memang dia dalam keadaan sangat kesulitan sehingga dia harus berhutang buat sekolah anaknya, buat biaya pengobatan orang tuanya, yang memang harus segera diobatin nih, tapi nggak ada duitnya, akhirnya utang sama saudara, utang sama tetangga, ini belum bisa bayar utangnya. Nah, ini nggak dosa utangnya, tapi harus dibayar, kan begitu? Jadi yang pertama nih, terutama buat yang berhutangnya riba atau berhutangnya untuk gaya, ya, bukan karena darurat utang, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar sholat taubat, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Ini saya nih ya Allah. Berhutang buat kegayaan. Sekarang nih saya susah ditagih-tagih orang. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Saya gimana nih ya Allah. Saya berani-berani ngambil hutang riba. Sekarang saya kayak gini keadaan saya. Minta ampun Allah. Ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Jangan perangi saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Satu, yaitu taubat. Yang serius taubatnya. Usolli sunnat taubati raqatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Utang sama dia segitu. Kalau saya nanti dapat duit segini, berarti saya bisa bayarin. Berantakan. Gak gitu modelnya. Yang serius, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, teman-teman sekalian saya muliakan, doa. Minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Doa minta sama Allah yang serius doanya. Bangun di waktu malam, nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolongin saya ya Allah, tolongin saya ya Allah, tolongin saya. Minta yang benar-benar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berhutang. Saya nggak ngerti gimana bayarnya ya Allah. Saya minta kepadamu mencukupkan saya. Saya ngeri ya Allah kalau saya sampai mati bawa utang. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Tolongin saya ya Allah. Tolongin saya. Doa yang serius. Ustazah, kan doa yang serius mustajab itu kan kalau kita doanya di tanah suci ya Ustazah. Jadi saya mau utang lagi buat saya umroh. Ya ini ngaco-nya ngaco kalau kayak begitu ya. Ada tuh soalnya yang kayak gitu. Astagfirullah. Ini ibadah bukan ibadah namanya. Saudaraku sekalian, yang ketiga, ini penting nih. Penting nih. Kalau kamu punya hutang, harta kamu selain yang darurat, jual, uangkan. Jadikan itu sebagai iktikad baikmu buat bayar hutang. Punya hutang, tapi emas-emasannya gelang keroncong sampai bunyi. Gimana sih ceritanya? Ustazah, masalahnya utangnya ini kan ratusan juta Ustazah. Ini gelang saya nih kalaupun dijual juga palingan cuman berapa belas juta. Lah, itu adalah iktikad baik kamu. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu niat bayar hutang. Orangnya juga gak tahu kok Ustazah, kalau saya punya gelang keroncong bukan buat dia. Tapi kamu harus menunjukkan iktikad baikmu untuk membayar hutang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu artinya kamu nyerah. Itu artinya kamu melambaikan bendera putih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, dengan cara kamu bayarin yang kamu punya, uangkan, bayarkan. Apaan aja yang bisa diuangkan? Begitu kan? Yang lebih dari yang kamu harus gunakan, harus pakai. Ustazah, HP jual apa enggak nih? Tunggu dulu, kamu ada keperluan gak sama HP itu? Ya perlu Ustazah. Buat apa? Buat telepon sama WhatsApp doang. Ganti HP yang murahan aja kan juga bisa tuh.
Nggak harus iPhone 15. Betul? Ya Bu, jual HP yang itu, kamu pakai aja yang biasa aja. Kecuali kalau kamu HP bagus tersebut, memang Ustazah saya jualan di HP ini, saya jualan online. Emang kan HP-nya nggak bisa tuh HP yang apa tuh? Iya, HP Asia. Masih ada nggak sih? Udah nggak ada ya? Nokia udah nggak ada juga. Nggak bisa kan? Gitu. Jadi teman-teman saya sekalian, nah itu tuh mesti yang kamu harus tahu gitu. Apa aja yang bisa kamu uangkan, kamu uangkan. Kamu punya emas, kamu jual. Kamu punya barang-barang yang berharga, kamu jual. Apaan kamu jual, begitu kan? Ustazah jual ginjal, jangan. Maksud saya itu yang lebih dari yang kamu perlukan, itu jualin. Lebih baik kamu nggak punya barang-barang mahal daripada kamu terjerat hutang. Begitu jelas? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya tambahin lagi, mesti sering-sering lapar. Ustazah, apa kaitannya Ustazah? Saya punya utang, pengen bisa kebayar, tapi mesti sering-sering lapar. Ya kamu, kaitannya adalah kamu lagi punya keperluan mendesak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bagian dari cari muka di hadapan Allah, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak tega sama kamu, adalah dengan cara kamu melaparkan diri dengan berpuasa. Puasa yang sering, puasa sunnah, ya kan? Kecuali kalau kamu adalah seorang istri yang suamimu memang ada di kota aktif, nah itu lain lagi, ya, aktif ya, bukan non aktif. Saudara sekalian saya muliakan, mesti sering-sering. Kalau memang Ustazah saya seorang istri yang suami saya ada di tempat, tapi saya memang kelilit utang nih Ustazah. Jadi gimana nih? Saya kan nggak bagus puasa. Iya, nggak bagus puasa kamu, tapi kamu tetap bagus buat lapar. Bu, sering-seringlah lapar. Di saat kamu lapar tuh kamu bilang, ya Allah, kesianin saya ya Allah, kesianin saya ya Allah. Tolong mudahkan saya membayar hutang saya ya Allah. Jangan matikan saya sebelum saya melunasi hutang. Mudahkan saya ya Allah untuk membayar hutang saya. Itu. Kemudian ada tambahan 3 lagi. Saudara sekalian, yang berikutnya, banyak baca sholawat. Banyak baca. Ustazah, banyak sedekah apa enggak? Enggak boleh malah kamu sedekah. Sedekah kan pakai duit. Kamu punya uang, punya utang sama orang lain, utangnya adalah utang duit. Lah ngapain kamu serahkan duit kamu sama orang lain, sementara kamu punya kewajiban terhadap yang lain. Jadi kamu harus pakai duit kamu sesedikit apapun buat bayar hutang, bukan buat sedekah. Apalagi kayak kemarin kurban, kan lumayan duitnya. Nggak boleh itu kamu kurban. Yang wajib adalah kamu bayar utang, teman-teman sekalian. Kecuali dengan izin orang yang menghutangi kamu. Saudara kamu misalnya, saya ini utang saya ini kan belum kebayar ya, tapi saya punya uang nih sekarang nih, pengen saya pakai buat kurban, boleh apa enggak nih? Oh iya nggak apa-apa, kurban-kurban aja, saya juga nggak terlalu perlu kok sama duitnya. Ada, suka ada orang-orang yang kayak gitu, gitu kan? Wah, ada Ustazah, siapa bilang? Ada, teman-teman sekalian, ada. Sama saudara sendiri, sama temen sendiri kan suka ada yang kayak gitu kan, punya utang sih, tapi ya nggak apa-apa, kamu kurban-kurban aja, toh uangnya juga belum darurat buat saya pakai. So ikut sekalian saya muliakan, jadi banyakin baca sholawat. Sholawat apa Ustazah? Banyak sholawat itu apapun aja sebenarnya.
akan bikin kamu insya Allah segera diberi kemudahan kehidupan. Sholawat itu selalu bisa jadi senjata kita menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan. Tapi yang lain-lain tadi ini harus kamu kerjakan juga. Jangan kemudian kamu ambil sholawatnya aja, gitu ya. Yang tadi tuh harus jual-jual barang-barang yang kamu punya, begitu kan? Itu juga bagian. Harus sering-sering lapar, itu juga bagian teman-teman sekalian. Tapi sholawat ini juga sebab pembela kita adalah Nabi besar Muhammad. Insya Allah diberi kemudahan Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad. Sholawat yang sering juga saya baca, saya sebutnya dengan nama sholawat darurat. Kalau kamu ngerasa udah susah banget gitu, boleh tuh kamu baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya, itu kamu baca tuh sholawat itu yang sering-sering, yang banyak-banyak, untuk mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Dua terakhirnya adalah, yang pertama, kalau sholat pas tahiyat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Sesudah kamu membaca tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir tuh, terus kan ada waktunya doa tuh. Nah, kamu doa tuh kan gini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian kamu baca juga Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ini ya, terutama buat yang punya hutang. Nah, ini penting buat kamu baca. Artinya, ya Allah, aku berlindung darimu dari sarana dosa dan dari hutang piutang. Dari dosa dan dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ma'sam mim hamzah sa mim, ma'sam. Wal maghram mim ghain ra mim, maghram. Jelas? Yang terakhir, tiap masuk rumah baca Al-Ikhlas. Tiap masuk rumah baca Al-Ikhlas. Assalamualaikum Al-Ikhlas. Nggak gitu. Assalamualaikum. Masuk rumah bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semuanya kalau kamu kerjakan, insya Allah Allah kasih kemudahan untuk kamu dapat melunasi hutang-hutangmu tersebut. Ini amin pada punya utang beneran ini. Sambil saya akan bantu doakan kamu. Mudah-mudahan Allah SWT kasih kemudahan semuanya insyaallah. Yang lagi ada hajat-hajat dunia, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang lagi ada hajat-hajat agama, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Hajat dunia, hajat akhirat kita, mudah-mudahan Allah SWT kasih kemudahan bagi kita untuk dapat Allah SWT kabulkan insyaallah. Semoga segenap dosa-dosamu Allah ampuni. Semoga segenap aib-aibmu Allah tutupi. Semoga dalam hidup ini Allah SWT senantiasa membimbingmu sehingga kamu dapat menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.